Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Mudah-mudahan kalian sehat dan juga dalam kondisi masih tetap semangat ya. Semangat untuk selalu belajar anak-anak karena belajar itu penting sekali. Meskipun kalian tidak ke sekolah tapi masih tetap bisa belajar ya. Anak-anak karena apa? Karena ternyata meskipun kita tidak ke sekolah, itu bisa belajar dengan cara seperti ini, ya, cara online ya. Kalian di rumah belajar, ya. Eko sama guru-guru yang lain juga tetap bisa memberikan pembelajaran, ya. Jadi anak-anak meskipun kita tidak ketemu secara langsung, tapi yang penting bisa belajar. Insya Allah semuanya itu akan banyak manfaatnya, anak-anak. Kalau kalian semangat dalam belajar, pasti kalian akan bisa mendapatkan banyak ilmu, ya. Yang mana ilmu tadi itu tentu sangat bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, kecuali ilmunya ya ilmu-ilmu yang tidak baik, ya. Tapi kalau ilmu pembelajaran di sekolah itu sudah dipastikan pasti akan banyak membawa manfaat. Termasuk yang akan kita pelajari kali ini, Nana. Ini masih di tema 1 ya. Jadi ini masih di pembelajaran tema 1. Sekarang kita akan mempelajari ke tema 1 yang subtema 1 ya. Tema 1, subtema 1. Sekarang di pembelajaran 4 dan sekaligus pembelajaran kelima ya. Nah, ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 ya. Perhatikan gambarnya, ada gambar apa itu? Nah, gambar itu sama Udin, sama Benny, sama siapa lagi ini? Satunya lagi ini, temannya Benny ya. Nah, mereka sedang apa ini? Mereka sedang bermain. Ya, bermain. Nah, ini anak ada keterangannya apa ini? Olahraga ya. Nah, salah satunya adalah permainan ini. Ini adalah permainan yang juga termasuk olahraga. Ya, karena semua aktivitas yang itu membuat badan kita sehat, ya, itu adalah olahraga. Nah, ini anak ada penjelasan bahwa makhluk hidup itu tumbuh ya. Ciri-cirinya apa? Makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh. Nah, ini goyang-goyang terus ini. Ini tujuannya adalah supaya kalian semakin ingat ya, bahwa pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan olahraga. Ini penjelasannya penting ya, makanya sampai goyang-goyang seperti ini. Ini maksudnya memberikan penjelasan pada kita semua bahwa olahraga ya, kebiasaan olahraga dan juga makanan, tentu makanan yang baik ya, bukan makanan-makanan yang tidak baik ya. Makanan yang masih segar, makanan yang bersih, dan juga makanan yang halal tentunya ya, itu akan sangat baik bagi pertumbuhan ya, bagi pertumbuhan terutama adalah manusia ya. Nah, ini. Jadi anak pertumbuhan itu dipengaruhi oleh makanan juga kebiasaan olahraga. Jadi olahraga itu penting ya. Meskipun kalian tidak ke sekolah, tapi bisa olahraga di rumah ya. Dengan cara misalnya jalan-jalan pagi hari setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak lupa baca Qur'annya, meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, atau baca 2 lembar. Atau kalau masih belum lancar baca Qur'annya, yang baca Iqra'-nya misalnya. Tidak apa-apa. Ya, itu dikerjakan rutin, itu insya Allah pahalanya besar. Akan jadi anak yang soleh nanti kalian semua ya. Nah, dan juga setelah itu bisa olahraga, jalan-jalan ya di pagi hari, menghirup udara segar. Ya kalau keluar rumah dalam kondisi sekarang ini, kalau kalian mau olahraga di luar rumah jalan-jalan ya jangan lupa pakai masker ya. Apalagi akan sangat baik lagi kalau pakai face shield ya, face shield ya, face shield atau pelindung wajah. Nah, sudah tahu ya itu pelindung wajah. Itu ada juga untuk anak-anak, gambarnya juga bagus-bagus, menarik itu untuk biasanya kalau anak-anak kan senang ada toko-toko, gambar kartun dan sebagainya. Banyak itu. Masker saja sekarang sudah banyak yang bagus-bagus ya. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Anak-anak itu untuk menjaga kesehatan juga. Untuk sekarang loh ya, untuk sekarang ini, di mana sekarang ini kondisi wabah corona masih ada di tengah-tengah kita. Tapi jangan sampai kalian
dengan adanya corona itu tidak melakukan apa-apa. Ya, justru dengan kondisi sekarang ini kita harus rajin menjaga kesehatan supaya tidak terserang oleh penyakit yang namanya corona. Meskipun tidak kelihatan, corona kan tidak kelihatan ya. Bentuknya seperti apa gitu. Seperti kalau kalian batuk-batuk ya nggak kelihatan penyakitnya seperti apa. Kalau badannya panas juga begitu, tidak kelihatan penyebabnya apa. Katanya ada virus, nah virusnya seperti apa ya nggak tahu. Memang kecil ya, itu makhluk Allah, anak ciptaan Allah juga ya. Tapi bagi manusia itu membahayakan. Maka karena itu kita harus menjaga diri ya. Dengan cara apa? Menjaga pola makan dan juga kebiasaan olahraga agar tubuh tetap sehat. Maka kalau sekarang kalian mau olahraga di luar rumah, ya setiap keluar rumah harus pakai masker. Karena kalau sudah di luar rumah, nah kemungkinan kena kemasukan virus corona itu sangat besar sekali kalau sudah di luar rumah. Makanya sangat dianjurkan pakai masker ya. Gunakan masker. Kalau di rumah aja tidak apa-apa pakai masker. Tapi kalau sudah di luar rumah, maka usahakan pakai masker. Itu untuk menjaga kesehatan selain berolahraga dan juga makan makanan yang baik ya. Baik anak. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada gambar Siti. Siti ini sedang apa ya? Ini Siti ini pakai baju olahraga. Nah, berarti Siti tadi itu sedang setelah olahraga pagi-pagi hari Siti berolahraga sama keluarganya. Cuma di sini tidak dinampakkan ya. Keluarganya Siti itu tidak dinampakkan. Bapaknya, ibunya, adiknya juga tidak dinampakkan di sini. Hanya ada Siti sendirian ya. Kalau kalian lihat di gambar ini, nah ini ada Siti sama ayahnya sama ibunya ya. Nah di sini Siti pulang selesai olahraga, ibu Siti sudah menyiapkan semua makanannya ya. Nah ini gambar tak pindah ke sini ya, biar tambah besar ya. Nah ini si ibunya Siti sudah menyiapkan semua. Coba perhatikan anak-anak, itu banyak apa saja. Ada lauknya, wah ini makanan pindang, pindang atau ikan apa ini ya? Ikan laut pokoknya ya, bisa pindang bisa atau ikan darat. Nah, ikan darat itu ikan air tawar, mujair ya, atau kalau ikan laut ikan dorang. Pokoknya ini anak protein tinggi, anak ya ikan, daging ya, sedikit ini, di sini telur ya. Ya telur ya, atau ini ada lauk yang ini lauknya banyak sekali ya. Ya ini memang istimewa ini. Ibu Siti sedang masak secara istimewa ini pada hari ini ya. Ini pas setelah libur ya Siti pas sudah tidak sekolah. Nah ini Siti kok nggak pakai masker Siti? Ya ini di rumah. Tadi waktu di luar rumah dia pakai masker kan sudah masuk rumah maskernya dilepas. Ya di dalam rumah tidak usah pakai masker. Terus Siti apa sudah cuci tangan? Sudah anak-anak ya sudah cuci tangan ya. Cuman ini Siti nggak dinampakkan. Loh kok pakai sepatu? Iya, enggak apa-apa, karena sepatunya juga bersih. Yang Siti tadi olahraga juga di sekitar rumah, ya. Halaman rumah Siti itu bersih, anak, ya. Karena Siti rajin sekali membersihkannya tiap hari, disapu tiap hari sama Siti tiap hari. Makanya meskipun Siti pakai sepatu enggak apa-apa, enggak dimarahi sama orang tuanya. Karena rumahnya bersih. Tapi yang baik memang sepatunya dilepas, ya. Karena Siti itu sudah enggak sabar ya, enggak sabar untuk segera menikmati hidangan yang istimewa ini. Nah, lihat di wajah Siti sangat bahagia. Coba perhatikan anak ini makanannya ya, ada lauk pauk, ada nasi, ini mengandung karbohidrat, protein ya. Terus ada sayuran, ini banyak vitaminnya ya, dan juga mineral. Ini buah-buahan yang tentu banyak vitaminnya ya. Ini buah-buahannya. Terus sama ini susu anak. Wah, luar biasa ini. Hidangan istimewa ini ya. Saat itu ini ibunya Siti memang memberi hidangan istimewa untuk Siti. Tujuannya untuk apa? Supaya sehat. Nah, ya. Kenapa Nana? Karena di sini coba perhatikan ini, menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini perlu jaga pola makan. Makanya ibunya Siti menyiapkan makanan-makanan yang bergizi, ya. Supaya apa? Supaya tubuhnya sehat, ya. Nah, setelah olahraga, ya tidak hanya makan saja, juga butuh olahraga. Ya. Butuh olahraga. Olahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Ya, nggak usah olahraga yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, anak-anak jalan-jalan, ya, sekeliling rumah.
atau kalau di kampung kalian ya jalan-jalan seperti kalian kalau bermain-main itu sama teman-teman ya jalan-jalan. Pak Eko tiap hari ini ya jalan-jalan tiap pagi setelah sholat subuh ya itu udara masih sehat itu pada pagi hari subuh itu. Kenapa? Karena masih belum ada polusi. Kalaupun ada kendaraan di jalan raya, tapi tidak banyak, nggak kalau seperti kalau sudah pagi, sudah siang, nggak tambah padat, itu banyak polusinya. Kalau pagi subuh ya, sebelum pagi kan subuh ya. Pada saat subuh itu ya meskipun ada kendaraan nggak banyak, sehingga tidak banyak polusi. Apalagi kalau di tempat kalian ya, di tempat kalian itu tentu sangat apa apalagi banyak pohon-pohon ya. Kemarin sudah dijelaskan kan bahwa tumbuhan itu saat berfotosintesis menghasilkan apa? Ada zat gula atau glukosa dan juga menghasilkan oksigen. Nah, itu sangat baik untuk kesehatan oksigen itu, ya. Nah, apalagi oksigennya gratis kan? Kalian tinggal menghirup aja oksigen di pagi hari di waktu subuh nah, itu oksigennya masih murni, belum bercampur sama karbon dioksida atau karbon monoksida istilahnya. Ada CO2, ada CO saja. Yang CO itu adalah ketika apa namanya itu hasil pembakaran kendaraan bermotor itu adalah CO, karbon monoksida itu sangat bahaya, itu racun itu bagi tubuh kita. Nah, kalau pagi hari itu udara masih segar sekali, apalagi subuh. Ya, makanya kalau kalian waktu sholat subuh jangan malas-malas untuk bangun subuh. Ya, ambil air wudhu, sholat, apalagi kalau yang laki-laki itu bisa ke masjid maka lebih baik ya. Itu akan sangat menjaga kesehatan kita, apalagi di musim corona seperti ini. Ya, perlu sekali untuk menjaga kesehatan. Jadi tidak hanya makan ya, pola makan ya, menjaga pola makan itu artinya makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi itu apa? Pak, saya makan di rumah itu hanya tahu tempe. Loh, itu bergizi, Nana. Tahu tempe itu gizinya besar, banyak. Itu banyak proteinnya. Ya. Jadi jangan meremehkan olah tahu tempe. Bahkan sekarang loh ya. Kamu tahu tempe terbuat dari apa? Tahu terbuat dari apa? Terbuat dari kedelai. Nah, sekarang bahkan ada namanya susu kedelai. Nah, itu kurang apa? Maksudnya apa itu? Kenapa kok ada susu kedelai? Karena kedelai itu proteinnya sangat tinggi sekali. Ya. Apalagi kalau diolah jadi tahu, diolah jadi tempe ya. Itu tambah proteinnya meningkat karena bercampur dengan ada jamurnya itu. Nah, itu jamur yang bergizi ya, jamur tempe itu bukan jamur yang beracun atau jamur pada tahu juga ada jamurnya. Ya. Asalkan tempenya masih baik, jangan tempe yang sudah busuk. Ya. Kalau tempe sudah busuk, tempe sudah busuk pun juga masih bisa diolah, ya. Kamu tahu kan ada makanan-makanan yang diolah dari tempe yang sudah busuk itu. Itu bisa diolah. Tidak apa-apa, asalkan diolah dulu. Kalau tidak diolah ya bahaya juga. Karena kalau sudah diolah, dimasak, nanti racun-racunnya itu mati semua. Ya, yang ada tinggal gizi-gizinya saja. Tapi kalau tahu, kalau sudah rusak nggak bisa. Kalau sudah membusuk nggak bisa. Tapi kalau tempe meskipun masih sudah membusuk bisa diolah tuh. Ya. Terus berolahraga. Nah, olahraga ini juga merupakan cara menjaga kesehatan tadi ya. Kalau setelah subuh itu jalan-jalan ya. Apalagi sekarang kesempatan kalian untuk jalan-jalan sangat banyak sekali. Kenapa? Karena enggak butuh bingung-bingung mau ke sekolah. Ya kalau biasanya waktu sekolah itu kan jam 5 apalagi Pak Eko yang rumahnya Surabaya harus berangkat ke Mulung itu jam 5 itu sudah siap-siap ya, sudah mandi. Jadi nggak sempat olahraga. Ya olahraga sebentar-sebentar aja depan rumahnya sebentar menggerakkan tubuh, melemaskan otot saja, nggak sampai jalan-jalan. Kalau sampai jalan-jalan nanti terlambat ke sekolah. Tapi sekarang ini anak kesempatan besar sekali ya. Ya, hampir tiap hari mereka bisa jalan-jalan. Ya ini bisa menjadi makna ya atau bisa menjadi karunia dengan adanya corona ini, banyak karunia yang kita dapatkan. Salah satunya punya banyak kesempatan untuk olahraga. Apalagi kalian sekolahnya kan pada waktu online ini baru dibuka jam 8 ya. Jam 8 baru dibuka, baru dimulai. Berarti kesempatan besar sekali untuk olahraga ya.
Apalagi sekarang sudah ada YouTube, bisa cari di YouTube itu olahraga untuk anak-anak misalnya atau senam seperti di sekolah. Enggak apa-apa di rumah itu bisa ya. Di halaman rumah enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Nanti kalau kalian sering nanti pasti yang lainnya banyak ikut ya. Karena itu untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, Tuhan ya menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Terus bagaimana tugas kita? Nah, ini tadi ya sudah Pak kau jelaskan, ini juga sudah. Nah, ini Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik ya. Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu dengan bentuk yang terbaik, sudah sempurna sekali, anak. Ya, kita mau bernafas saja gak bingung-bingung. Sudah diciptakan hidung sama Allah ya. Ciptakan paru-paru untuk bernafas. Kita mau makan juga nggak repot. Ya, sudah diciptakan mulut yang bisa mengunyah makanan, ada gigi di dalamnya. Ya kan? Dalam tubuh kita, makanan sudah masuk dalam tubuh kita. Tubuh kita itu pintar sekali, bisa langsung diolah sehingga menjadi energi. Ini luar biasa. Ini ciptaan Allah itu memang yang terbaik. Ya, nggak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Corona itu meskipun membahayakan bagi manusia sebenarnya, tapi itu juga ciptaan Allah itu juga yang terbaik. Nah. Kok bisa begitu? Ya kita bisa mengambil banyak manfaat dengan adanya Allah dengan corona itu artinya kita sekarang ini banyak anjuran untuk rajin cuci tangan, banyak anjuran untuk selalu apa namanya itu menjaga kebersihan. Itu luar biasa. Coba sebelum-sebelumnya. Ya kan? Sekarang coba di mana-mana, hampir di mana-mana, tiap wilayah, tiap kampung-kampung itu mesti ada tempat cuci tangan. Sehingga sangat mudah. Ya, itu salah satu manfaat bagi manusia. Ya, jadi itu peringatan juga. Allah itu kalau kadang-kala juga memberikan peringatan bagi pada manusia semua. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak lupa. Sampai sekarang ini diingatkan sama Allah untuk selalu menjaga kebersihan. Itu salah satunya ya. Nah, sebenarnya makanya Allah itu menciptakan makhluk itu dengan bentuk terbaik. Jadi tidak perlu mengeluh. Ya. Nah, sekarang kalau ada corona bagaimana? Ya kita harus ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah dengan adanya corona ini berarti kita harus semakin hati-hati. Pentingnya menjaga kesehatan. Ya. Ini kita diingatkan bahwa kesehatan itu sangat mahal. Ya. Iya kan? Nah, itu diingatkan. Jadi Allah itu memberikan ujian itu adalah untuk mengingatkan pada seluruh makhluknya. Nah, ini apa loh? Nggak kelihatan yang belakang itu. Tak minggir sih. Miring gini. Wis. Kita separuh ya. Nggak apa-apa ya, separuh ya. Wis pakai tak pindah sini ya. Wis. Separuh gini. Nah, tapi kelihatan ya. Terus bagaimana tugas kita, anak-anak? Tugas kita yang telah diciptakan oleh Allah ini sebagai makhluk terbaik apa? Memelihara dan menjaganya. Memelihara apa? Memelihara kesehatan dan juga menjaga kesehatan. Itu tugas kita sudah diberi karunia yang besar sama Allah, maka tugas kita adalah menjaganya dan memeliharanya. Nah ini juga, enggak kelihatan lah. Nih berikutnya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini salah satu cara bersyukur ya. Menjaga kesehatan itu salah satu cara bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan makhluknya dengan bentuk yang terbaik. Ya, maka tugas kita adalah memelihara dan menjaganya itu sebagai bentuk rasa syukur. Ya, menjaga kesehatan, memelihara dan menjaga kesehatan. Itu bentuk rasa syukur kepada Tuhan atau kepada Allah. Ya. Ya, gitu anak ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Jaga pola makannya, jaga kesehatannya. Karena itu adalah bentuk rasa syukur. Maka kalau kita itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah, nanti pasti Allah akan memberikan pahala. Ya, jadi catatan amal soleh, ya kan? Nah, jadi amal yang terbaik. Kan begitu ya? Ini kok masih nggak kelihatan? Ya biasa. Bisa ya, kelihatan ya. Nah, kita lanjut. Alhamdulillah. Balik lagi. Ya, anak-anak sekarang perhatikan ini. Ya, ini masih tema 1 ya. Masih tema 1. Tapi ini sudah masuk pembelajaran ke 5. Kalau tadi pembelajaran ke 1. Ya, sekarang pembelajaran ke 5. Jadi ini video pembelajaran kali ini
ada 2 pembelajaran. Pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Nah, di sini coba perhatikan, ini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ini gambar apa? 2, gambar apa? 3. Nah, supaya jelas, ini perhatikan gambar tak pindah ke sini ya. Ini coba lihat anak-anak. Ini ada Benny ya, sama Udin ya. Benny itu yang kecamatan. Kok lupa? Saya tak lihat dulu. Ada kan itu di buku ya. Kalau kan buku kelas 2 kan ada itu ya. Di buku kelas 2 juga ada. Kalau mau lihat bisa lihat buku kelas 2. Nah ini. Yang kacamata namanya Udin. Ya ini Benny ya. Terus ini ada itu. Nah ini yang perempuan ini. Yang ada kepang 2 Meli. Yang pakai apa namanya pita itu Lani. Yang pakai apa bandu Dayu. Yang pakai kerudung ini Siti ya. Nah, jadi Udin, Benny sama itu. Udin yang pakai kacamata. Ya. Benny tidak pakai kacamata, itu yang rambutnya keriting ya. Itu itu ciri-ciri dari teman-teman Benny, teman-temannya Udin ya. Tadi sama kacamata ini siapa namanya? Udin. Yang tidak pakai kacamata Benny, yang itu yang rambutnya keriting ya. Nah, itu ingat-ingat, tidak lupa nanti lupa namanya sudah ada kok. Ya. Jadi ini adalah siapa? Ayo. Masih ingat apa enggak? Coba kita cek lagi. Nah, tadi ini ya. Oh, bukan. Ini. Nah, Udin ya. Udin, Benny sama itu ya. Nah, ini sedang apa anak ya? Kok mainan tanah? Edo megang cacing. Terusan ini Udin ini kok pegang cacing juga ya. Ya, yang kecamatannya namanya Udin ya. Mbak kau tuh udah lupa anak. Iya Udin. Saya tahu betul Udin. Ya, Udin ini kok pegang cacing. Benny ini diam saja rupanya Benny ini ya. Mungkin enggak megang cacing juga. Yang itu pegang cacing besar juga cacingnya ini. Ini Udin sih goleki cacing lagi kan tanah. Kok mainan itu? Ini bukan mainan anak ya. Jangan dianggap mereka mainan. Mereka itu anak yang pinter, rajin. Ya, makanya dimasukkan di buku ini. Karena mereka anak-anak yang rajin sebagai contoh ya. Tapi kadang-kadang memang ada juga nanti meskipun rajin ada yang ceroboh juga ya. Kadang-kadang seperti itu. Itu juga sebagai contoh dari kecerobohan tadi itu bisa diambil hikmahnya. Akibatnya apa kalau ceroboh begitu. Ini gambar nomor 1 ya, coba perhatikan. Kira-kira nomor satu gambar yang pertama ini kalau misalnya kalian ceritakan seperti apa? Dilihat saja gambarnya, ya. Dilihat gambar sedang apa mereka. Nah, begitu. Oh, ini sedang mencari cacing. Kok mencari cacing? Apakah mereka mainan? Oh, enggak. Mereka mencari cacing karena ada tugas dari sekolahnya, ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengamati makhluk hidup. Nah, yang kita pelajari ini kan juga tentang makhluk hidup ya. Masih ingat ya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bergerak. Apalagi? Bernafas. Ayo, apalagi? Ingat-ingat. Bergerak, bernafas, apa? Makan, ya, pintar. Apalagi? Ayo, bergerak, bernafas, makan, tumbuh, ya. Apalagi? Berkembang biak. Apalagi? Menanggapi rangsang atau peka terhadap rangsang. Ya, ingat-ingat ya, ada 6 ya. Yang pertama bergerak, kedua makan, ketiga bernafas, keempat tumbuh, kelima berkembang biak. Ya, ya kan? Yang keenam apa? Peka terhadap rangsang. Nah, ini teman-teman ini ada Udin, ada Benny, ada Edo. Ini sedang mengamati hewan, mengamati makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, makanya ini Udin mencari-cari ya, menggali-gali tanah. Di mana ini?
Ini kebetulan anak-anak di rumahnya Benny, maksudnya itu di sekitar rumah Benny. Jadi kebetulan pas hari itu hari libur, ya. Ketika liburan mendapat tugas dari gurunya, ya gurunya mereka, ya. Ya mereka sekolah juga ya, tapi bukan sekolah di SDN 160 Gresik ya, mereka sekolah juga ya, bukan di, tapi sekarang tapi sekolahnya beda dengan kita. Nah, jadi mereka ini sedang mengamati makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, makhluk hidup itu ternyata ada juga dalam tanah, ada di air, ada dalam tanah, ada yang di udara, ada yang di darat, ya macam-macam. Nah, ini kebetulan mendapat tugas mengamati makhluk hidup yang kelompoknya Benny ini, kelompoknya Udin, Benny sama Edo itu mendapat tugas makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Ada apa enggak? Ternyata mereka menemukan cacing. Nah, ini makanya senang sekali ini itu. Itu senang sekali menemukan cacing. Ternyata ada, apalagi cacingnya sangat besar ya, paling besar ya. Yang punya Udin ini cacingnya kan kecil ini. Ya. Nah, cacingnya kecil, yang punya Udin ini cacing sangat besar. Mungkin sampai tertawa-tertawa ini ya. Tertawa yang Benny geli melihatnya gitu ya. Nggak berani megang sama sekali, geli melihatnya. Tapi mereka senang anak menemukan pengamatan tadi, menemukan wah ini ada ternyata makhluk hidup dalam tanah yaitu cacing ya. Terus mereka amati ya, apakah ini apa juga makan, apakah juga bernafas, apakah juga bergerak ya. Bagaimana cara geraknya? Ini diamati semua. Kalau kalau kemarin dijelaskan cara gerak makhluk hidup itu kan bermacam-macam ya. Ada yang berjalan, ada yang berenang, ada yang merayap. Contohnya yang merayap itu apa? Cicak. Yang berenang itu ikan. Yang berjalan kemarin dicontohkan siapa? Udin dan teman-temannya sedang berolahraga. Mereka bergerak dengan cara berjalan ya. Ya, ini gambar yang pertama ya. Kalau kalian ceritakan seperti itu. Jadi kalau kalian membuat cerita, dilihat suasananya, di mana, bagaimana kondisinya, kapan. Kapan ini? Hari liburan. Sedang apa mereka? Sedang mengamati makhluk hidup yang ada dalam tanah. Dapat tugas dari siapa? Tugas dari gurunya. Ya, nanti bisa ditulis ya anak ya. Ditulis di buku tulis, terus difoto dan dikirim. Nah, pokoknya tugas kalian itu kalau sudah menulis, nah, tugasnya membuat tulisan, ya menulis, nanti difoto dan dikirim. Nah, ingat ya tulisannya yang rapi, tidak harus bagus, pokoknya rapi pasti bisa dibaca. Ya, jadi tulisannya itu, Nana, kalau bagus, ya alhamdulillah, baik gitu ya. Tapi meskipun tidak bagus, asalkan rapi juga alhamdulillah itu juga baik sama. Karena meskipun tidak bagus, asalkan rapi, tulisannya bisa dibaca. Kan tujuannya kan begitu. Tujuan menulis supaya bisa dibaca, ya kan? Ya, kalau menulis terus nggak bisa dibaca, ya untuk apa menulis? Nggak ada gunanya. Maka anak-anak kalian meskipun kalian pembelajarannya ini hanya melihat video begini, video pembelajaran, hasil rekaman yang Pak Eko buat seperti ini, tapi juga perlu belajar rajin belajar membaca dan menulis. Ya, kan ada buku LKS, ya. Nah, buku LKS itu bisa dikerjakan semuanya. Nanti akan Pak Eko berikan petunjuk cara mengerjakannya, terus bagaimana mengirim foto hasilnya tugasnya nanti akan Pak Eko berikan ya. Nah, sekarang gambar kedua anak-anak ini. Gambar kedua ini apa ya? Nah, Pak Eko salin di sini saja biar enak ya. Nah, gambar kedua ini Edo loh, Edo tiba-tiba langsung mengambil makanan. Sedangkan Benny mesti cuci tangan. Udin mana? Udin masih belum datang ya. Nah, padahal itu sudah diingatkan sama Benny. Din, Do, enggak cuci tangan kamu itu. Katanya itu, aduh saya sudah enggak sabar. Ya, saya sudah tidak sabar ingin segera makan ini masakan ibumu pasti enak ini. Biasanya kalau kita ada kerja kelompok di sini, mesti ibumu itu mesti memberikan makanan yang paling nikmat ya. Ini saya sudah nggak sabar ini makanan masakan ibumu tadi itu pasti nikmat juga ya, seperti biasanya. Yang Benny, loh cuci tangan dulu, doh. Kamu tangan tadi sudah pegang cacing, apalagi cacingnya besar juga ya.
katanya siapa? Benny. Cuci tangan dulu sini, cuci tangan ini ada apa? Di sini ada air, ini bisa cuci tangan ya. Yang itu, alah, tidak apa-apa. Ini insya Allah ya, insya Allah tidak apa-apa begitu. Terus pokoknya itu gak sabar ya, gak sabar pingin segera makan ya. Itu ini pingin segera makan karena sudah apa namanya melihat hidangannya ibunya Benny itu memang nikmat sekali. Pokoknya ibunya Benny kalau masak itu luar biasa. Nah, kalian kalian udah pernah merasakan ya. Ini itu sama Udin sering ya. Memang kalau sudah mereka itu ada kerja kelompok, mesti mereka senang main di rumahnya Benny. Selain rumahnya luas, halamannya juga bersih ya. Ada di sana itu ada tanam-tanamannya yang indah-indah gitu. Apalagi masakan ibunya Benny, Masya Allah luar biasa itu. Makanya ini Edo itu nggak sabar wis pokoknya. Langsung santap saja. Nggak peduli tadi sudah pegang cacing besar, itu nggak peduli. Karena sudah nggak sabar. Ini anak, ini Edo ini sebenarnya berikan contoh juga ya bagi kita ya kalau kita mau ngambil hikmahnya ya. Edo ini tidak menjaga pola makan dan juga tidak menjaga kesehatan. Ya, kalau itu menjaga pola makan, mesti Edo menjaga dengan apa? Cuci tangan dulu. Itu kan salah satu cara menjaga pola makan adalah cuci tangan yang bersih, pakai sabun ya. Nah cukup hand sanitizer ya. Kalau ada hand sanitizer itu tidak baik kalau apa namanya kalau kamu mau makan itu ya menggunakan hand sanitizer itu tidak bisa karena hand sanitizer itu mengandung alkohol. Nah, ya. Jadi perlu cuci tangan dulu biar alkohol yang di tangan itu bersih. Alkohol itu kan tidak bagus kalau dimakan, ditelan ya. Tapi kalau untuk dioleskan di tubuh supaya hangat, ya misalnya anak-anak bayi itu kan biasanya gitu ya, anak bayi itu kalau selama nanti mesti diberi alkohol ya. Ya sedikit sih tidak banyak. Tujuannya supaya hangat. Kalau untuk dimakan tidak baik. Ya ini anak, ini Edo ini sedang sebenarnya memberikan contoh yang tidak baik ya, tapi tidak baik, maka contoh itu jangan ditiru begitu ya. Kalau yang Benny memberikan contoh yang baik ini, ya selalu cuci tangan, apalagi mau makan, nah, cuci tangan pakai sabun tentunya. Kalau tidak pakai sabun nanti kuman-kumannya ya masih ada, maka pakai sabun supaya kuman-kumannya mati semua. Karena kuman-kuman tadi itu mati ketika diberi sabun. Seperti virus corona juga begitu, nah. Ya, kena cuci tangan pakai sabun, virus corona juga akan mati. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk menghilangkan virus corona itu. Cukup dengan sabun saja. Maksudnya dibersihkan ya, dibersihkan pakai sabun. Ya, yang ketiga Nana gambarnya menunjukkan nah ini akibatnya ya. Akibat ceroboh, akibat tidak menjaga pola makan, akibat tidak mencuci tangan, akibatnya apa coba perhatikan ini. Itu pegang makanannya belum habis, tapi bagaimana wajahnya itu? Nampak sangat tidak ceria, ya. Ya kan? Itu sepertinya kok gelisah begitu ya. Ya kan? Gelisah. Sedangkan teman-temannya yang di sebelahnya itu ini, Udin sama Benny, senang sekali mereka, ya. Makan sambil ya tertawa gitu ya. Maksudnya tertawa itu karena senang gitu ya, bergembira, ya. Sangat gembira. Wah, enak sekali ya masakan ibumu ini Benny gitu ya. Enak kalau kita kerja kelompok di sini, ibumu itu mesti buat makanan yang paling nikmat ya. Ini yang Benny ya senyum-senyum saja ya, Benny ini ya. Ya, Benny cuman senyum-senyum sedikit itu aja ya. Ketika sanjung sama Udin ya. Udin kan menyanjung Benny. Yang Edo ini gelisah nampaknya. Ya, ini merasa sedih itu ini ya. Itu sedih, kenapa ya tadi saya nggak cuci tangan dulu, ini akibatnya nggak cuci tangan. Begitu makan, ya apalagi tadi sudah pegang cacing yang sangat besar gitu ya. Akibatnya kuman-kumannya masuk, ya sekarang si Edo merasa gelisah, ya ini akibatnya. Nah berikutnya anak, anda kelihatan ini, pindah, begini, ya wis Pak sembunyi di sini. Ya, perhatikan sekarang gambar yang keempat ini.
Nah, akhirnya apa ini? Edu. Nah, Benny sama Udin, enggak apa-apa, tetap sehat-sehat saja. Apalagi tadi makan makanan yang bergizi. Itu ibunya Benny kan masak makanan itu nikmat dan juga bergizi, anak ya. Yang Benny bagaimana? Benny sebenarnya juga kok Benny siapa no? Edo ini ya. Sebenarnya juga ikut makan tadi, makan makanan yang bergizi juga sebenarnya ya. Tapi karena Edo ini tidak menjaga pola makannya, ya, akibatnya apa Edo? Ini akibatnya Edo sakit, ya. Kalau sudah sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa bangun, hanya tidur terus. Nah, ini yang akibatnya anak. Jadi ini gambar ini berikan contoh pada kita agar menjaga pola makan, menjaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara cuci tangan yang bersih, ya, cuci tangan. Sehingga apa? Sehingga makanan yang kita masukkan dalam tubuh itu membuat kita semakin sehat, tidak malah membuat kita sakit. Seperti ini kan malah membuat sakit, ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini nanti kalian buat sebuah cerita ya. Ini coba perhatikan ini. Bekerja dengan cara berkelompok ya. Boleh berkelompok ya, dengan teman-temannya di rumah boleh. Tapi nanti hasilnya tentu beda meskipun berkelompok ya hasilnya beda. Maksudnya hasil beda itu cara ceritanya, jalan ceritanya tidak sama ya. Beda. Misalnya ada yang berikan cerita ini Senin, oh hari Senin pas liburan ya. Senin kok tidak masuk ya karena libur. Ada yang hari Minggu ya. Ada yang pas setelah pulang sekolah misalnya begitu ya. Dibedakan begitu ceritanya. Ya. Ya dan seterusnya. Jadi enggak kalau berkelompok nanti ya ceritanya tentu jalan ceritanya beda, tapi inti ceritanya sama, hanya cara menceritakannya beda ya, dibuat beda. Misalnya beda hari, ya, beda suasana dan sebagainya. Misalnya ini bukan di rumahnya Benny, boleh, ya boleh. Di rumahnya Edo misalnya, begitu. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh juga, ya. Atau di rumahnya Udin misalnya, ya enggak apa-apa, boleh-boleh juga, ya. Biar apa ceritanya biar beda gitu ya. Tapi yang sakit ini mesti Edo, jangan yang sakit ganti Benny ya keliru nanti ya. Tapi suasananya apa namanya? Suasana menceritakannya dengan suasana yang sama tapi cara menceritakannya beda, anak ya. Boleh kerjaan kelompok, boleh dibuat sendiri ya. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan. Ya, ini di sini, nah tempat buat cerita sak lembar begini. Tapi tentu kalian nggak nulis di begini ya, di buku ini ya. Enggak. Di mana nulisnya? Di buku tulis masing-masing ya. Meskipun kalian dipinjami buku itu tidak untuk ditulis-tulisi, tapi untuk dirawat. Dan tentu hendaknya dirawat untuk dipelajari. Ya, dijaga bukunya. Nah, ini bukunya belum dibagikan kan? Nggak tahu ini sudah dibagi atau belum. Kalau misalnya sudah dibagikan, dijaga bukunya ya. Dan ini Nana diganti lembaran kertas, lembaran di buku atau di buku tulis, nggak usah lembaran, buku tulis saja nggak apa-apa. Nanti setelah ditulis ceritanya satu lembar ya, satu lembar buku ya, satu halaman ya, atau bisa 2 halaman boleh. Terserah kalian mau buat 2 halaman ya boleh. Satu halaman juga boleh. Tapi jangan separuh saja, separuh halaman. Ya nggak menarik ya. Masuk cerita singkat tok. Nanti nggak menarik ya. Kurang, nggak puas. Nanti yang baca juga nggak puas. Buat cerita yang panjang. Ya, supaya panjang bagaimana? Semua suasana, semua kondisi ya, itu diceritakan semua. Ya, buat suasana yang menarik, yang menyenangkan. Ya, nah, harinya, waktunya, jamnya, misalnya tempatnya di mana, begitu ya. Mereka sedang apa, begitu ya. Nah, boleh, misalnya boleh dengan tidak sedang belajar, misalnya, tidak apa-apa, boleh saja, ya. Nah, kan sepenting buat cerita sesuai dengan gambar yang tadi ya. Gambar yang ini tadi ya, mana gambar yang ini ya. Ini tadi keterangannya apa ini? Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, setelah cerita nanti kamu baca ya. Dibacakan, tentu jadi setelah ditulis, tulisannya itu difoto,
dikirim terus kamu baca. Dibaca nanti direkam ya. Nah, kamu baca direkam sama ibumu atau bapakmu. Ya, dibaca begini bukunya. Ya, bukunya eh ya di buku di bawah gini bukunya dibaca ceritanya ya. Terus difoto. Ya, orang tua yang foto ya, dibacakan. Ingat ini video juga loh ya, kan karena di video. Di video berarti suaranya ada, tidak hanya foto gini ya. Nah, jadi yang difoto itu adalah hasil tugasnya ya. Hasil tugasnya difoto, ya difoto, fotonya dikirim, ya sudah itu nanti akan dicek tulisannya ya. Setelah cek tulisannya, nanti di sini juga ada perintah apa ini anak? Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, supaya teman-temannya tahu semua, ya nanti maka itu direkam ya, dibacakan sampai direkam begitu ya. Nanti kalian kirim ya hasil rekamannya itu di tempat yang sudah disediakan ya. Nanti teman pingin tahu ya silakan videonya dikirim ke teman-temannya ya di HP-nya temannya ya. Secara japri aja, tidak usah di grup. Nanti kalau di grup nanti terlalu banyak nanti kalau di grup. Secara japri aja sama temannya siapa temannya yang mau pingin lihat begitu dikirim ke temannya tidak apa-apa. Nah, jadi buatlah cerita berdasarkan gambar di atasnya tadi ya. Nah, buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan. Yang itu tempatnya kamu buat sendiri di lembaran yang kamu punya ya. Ceritakan hasil kerjamu dikerjakan di buku tulis. Nah, ini kelihatan lagi, ini lagi. Nah, diceritakan hasil kerjamu. Maka tadi itu dibaca ya dan direkam ya. Nanti dikirim rekamannya di tempat pengiriman tugas ya. Sudah Pak Eko siapkan tempat ngirim tugasnya, nanti kalian tinggal klik saja ya. Di kelas online itu sudah disiapkan semua, nanti kalian tinggal klik mengirim tugas, karena ada. Dikerjakan di buku tulis, dibaca, ya dibacakan seperti itu, difoto dan dikirim. Jadi tugasnya ini 3 ya. Pertama tugasnya mengerjakan, nulis di buku. Yang kedua dibaca, berarti direkam, divideokan ya. Terus setelah dibaca, dikirim videonya, terus difoto juga dikirim fotonya. Kirim fotonya ini nanti akan koreksi hasil tugasnya. Nanti kalau nggak difoto, dibaca saja nanti ternyata nggak ada tugasnya. Ya, nah maka perlu sebagai bukti juga ya, difoto, dikirim. Kok banyak tugasnya? Ya tugasnya banyak itu tujuan supaya kalian jadi pinter ya. Semakin banyak tugas, semakin banyak belajar. Nah, semakin banyak belajar, akan semakin banyak mendapat ilmu. Ya, kalau ilmunya dikerjakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka itu ilmu jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu nanti jadi amal soleh. Nanti kalau dapat amal soleh, siapa yang dapat pahala? Semuanya. Kamu juga, orang tuamu juga tentunya. Ya, karena orang tuamu juga ikut bantu pembelajarannya. Membelikan HP, meminjami HP, membelikan kuota, ya, juga menemani kalian belajar. Itu orang tua juga dapat pahalanya. Maka sama-sama dapat amal soleh ya. Kita sambil belajar, kita juga beramal soleh, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut, anak. Di sini ada aturan sebelum makan. Ya, ternyata makan itu ada aturannya ya, nggak sembarangan. Aturan sebelum makan ya, coba dibaca itu baik-baik ya. Kelihatan apa enggak ya di HP kalian ya? Kalau enggak kelihatan nanti bisa di HP-nya dibesarkan ya. Atau kalau punya laptop, nah bagus sekali ya di laptop. Ini nanti videonya ini Pak Eko kirim ke YouTube. Jadi kalian lihatnya itu meskipun di kelas online itu sama saja dengan melihat di YouTube ya, karena ini ngelink ke YouTube. Nanti bisa dicek itu YouTube-nya, nanti Pak Eko di alamatnya ya. Lihat di YouTube nggak apa-apa, boleh juga ya. Ini sudah tahu ya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh ya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu berarti semakin bertambah berat, bertambah tinggi ya, seperti pembelajaran sebelumnya ya. Nah, anak-anak, ini aturan sebelum makan ya. Coba perhatikan ini. Ini Siti ya, tadi yang Siti yang mau makan tadi ya.
Ini tapi Siti sudah ganti baju ini ya. Karena Siti masih pakai baju olahraga ya kan. Nah, ya perhatikan ini Siti. Jadi sebelum makan ya Siti ganti baju dulu Nana. Ya. Perhatikan, sudah ganti baju, nggak pakai baju olahraga lagi. Tadi kan masih pakai baju olahraga, sudah mau nyantap makanan. Rupanya sama ibunya diingatkan, ayo Siti, ganti baju dulu. Ya, jangan lupa cuci tangan. Begitu, ibunya mengingatkan. Ya. Nah, akhirnya Siti apa? Akhirnya Siti cuci tangan, ya. Setelah ganti baju tentunya ya, ganti baju kan. Nah, ini makannya ditutup Nana. Ya, tadi itu sama ibunya ditutup makanannya. Supaya apa? Ditutup itu supaya tidak dihinggapi lalat atau tidak dihinggapi makhluk hewan-hewan yang lain atau kotoran atau debu-debu dan yang lainnya ya, ditutup dulu. Tadi kok dibuka? Ya tadi kan masih awal menunjukkan ada ibu menunjukkan pada Siti ada makanan, sudah disiapkan hidangannya, jangan lupa segera makan. Ya, tapi jangan lupa cuci tangan dulu. Ya, tadi itu akhirnya Siti ganti baju dan juga air cuci tangan juga. Tentu tadi pada waktu ganti baju itu Siti juga apa namanya bersih-bersih anak-anak ya. Mandi ya biar seger ya. Jadi kalau kalian misalnya olahraga di luar rumah ya, itu jangan lupa pulang dari olahraga itu mandi ya, biar tubuhnya bersih ya. Ganti baju juga. Siti nih ganti baju ya. Nih ya. Ini aturan sebelum makan. Maka pertama tentu makanannya disiapkan dan ditutup dulu ya. Terus cuci tangan. Nah, tadi Siti kalau seperti Edo tadi, enggak cuci tangan. Akibatnya apa? Ya, meskipun makanannya bergizi, tapi malah menyebabkan penyakit, ya kan? Tadi Edo itu akhirnya sakit gara-gara tidak cuci tangan. Diingatkan ya jangan sudah sama siapa sama Benny diingatkan tidak mau. Akhirnya itu sakit ya. Nah, ini anak. Jadi Siti cuci tangan tentu lupa pakai sabun ini ya, sabun. Setelah itu, nah berdoa ya, ini penting ya, berdoa dulu ya. Tadi Beni, Edu sama Udin tadi juga berdoa, cuman tidak dinampakkan waktu doa ya, tidak dinampakkan karena kalau dinampakkan nanti tambah panjang itu gambarnya tambah banyak, disingkat-singkat ya. Nah ini juga ini Siti lalu berdoa ya. Berdoa, minta sama Allah, bersyukur ya karena telah diberi makanan. Ya, meskipun itu yang menyiapkan ibunya, tapi makanan tadi semuanya itu adalah rizki, adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Ya, nah supaya apalagi Nana, supaya makanan yang dimakan tadi itu berkah, begitu ya. Dengan kalau kita doa, harapannya makanannya itu benar-benar membuat tubuh kita semakin sehat dan juga membawa keberkahan. Nah, ini makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, ini makanan yang bersih ya dan juga makanan sehat ya. Makanan sehat berarti makanannya itu makanan yang bergizi yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Ya. Di sini ya perhatikan ini. Ini ada yang warna kuning ya. Nah, jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Itu berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan kita kalau makanannya tidak bersih. Kadang makanannya bersih tapi tangan kita yang kotor. Ya, karena lupa tidak cuci tangan. Nah, karena itu apa anak-anak? Jangan lupa cuci tangan, ya. Nah, seperti itu. Terus anak-anak, di sini dijelaskan bahwa salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Ini jangan lupa ya. Setelah makan, ditutup makanannya. Kalau tidak ada turunan sebesar ini ya bisa tutup apa? Tutupnya panci yang bersih ya, atau piring-piring plastik boleh ditutup asalkan itu bisa nutup makanan meskipun dalam rumah ya, apalagi kalau kalian di rumah ada kucingnya, nah itu kadang-kadang kucing itu kan tidak ngerti ya tahu-tahu aja naik meja dimakan sudah, makanya tutup ya. Kalau sudah tutup itu kucingnya tutupnya rapat ya, atau yang baik dimasukkan ke lemari makanan ya, ada lemari khusus untuk makanan, itu sangat baik ya.
Nah, salah satu cara agar makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan, ya. Supaya apa? Supaya tidak dihinggapi lalat atau hewan yang lainnya. Ya, kalau kadang-kadang di rumah ada lalatnya loh ya. Kadang-kadang itu, ya, meskipun dalam rumah itu kadang-kadang ada lalatnya. Oleh karena itu perlu dijaga, ya. Atau hewan yang lainnya tadi itu kucing. Nah itu kalau punya kucing di rumah ini harus lebih hati-hati lagi, anak ya. Tidak apa-apa berbagi sama kucing, tidak apa-apa, ya. Tapi jangan bekasnya kucing terus dimakan, ya. Boleh-boleh saja ya. Pelihara kucing juga enggak apa-apa. Di rumah Pak Eko juga pelihara tapi jangan kucing, pelihara pelihara ikan ya, ikan di akuarium. Nah, di sini disampaikan selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan, berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya, yang diberikan sama Allah ya, diberikan sama Tuhan. Siti-siti ini berdoa ya, Nana ya. Nah, makanan makan sesuai kebutuhan itu menjaga kesehatan ya. Makan sesuai kebutuhan, jangan makan pokoknya ada makan dimakan, meskipun kenyang masih makan terus, itu membahayakan. Kekenyangan itu bahaya anak ya, menyebabkan kita itu tidak bisa beraktivitas. Kalau kalian kekenyangan pasti akan sulit bergerak, bernapas juga susah. Nah itu sangat bahaya sekali bagi tubuh kita ya. Jadi selain menjaga bersih, berdoa, terus apa ini? Makan sesuai kebutuhan. Ini menjaga pola makan ya. Makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan. Serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Contoh sikap bersyukur. Nah, ini sikap bersyukur terhadap apa? Sikap bersyukur terhadap makanan. Ya. Sikap bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kita makanan. Ya. Ya, meskipun kita makanan beli di pasar, tapi apakah ada makanan di pasar kalau Allah tidak menciptakannya? Tentu ya nggak ada. Ya. Atau misalnya kita makan ikan dari hasil menangkap di laut misalnya. Atau karena kebetulan saat itu rekreasi, ya. Rekreasi terus akhirnya ada tempat pemancingan atau tempat untuk menjaring ikan misalnya. Kalian dapat dari sana. Itu pun juga merupakan karunia Tuhan, karunia Allah, itu pemberian Allah. Kalau tidak Allah tidak menciptakannya, apakah ada ikan di laut? Ya kan? Tentu tidak ada. Oleh karena itu kita harus bersyukur, salah bersyukur. Caranya bagaimana? Cara mensyukuri kita terhadap nikmat Allah yang diberikan pada kita, terhadap makanan yang diberikan, caranya adalah ini seperti ini ya, ini contoh saja, yang lain juga mesti banyak ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, ini juga. Menjaga kebersihan makanan bagian dari rasa syukur terhadap makanan yang diberikan oleh Allah. Serta berdoa sebelum dan sesudah makan, ya. Berdoa. Tahu doanya kan ya? Ya. Kalau masih belum tahu bisa dipelajari sendiri. Ya, di rumah kalau kalian ngaji pasti diajari ya, yang enggak ngaji ya juga tentu apa masing-masing itu punya cara-cara ya sendiri ya untuk berdoa ya. Ya, ada temanmu yang beragama lain pasti punya cara sendiri untuk berdoa ya, masing-masing beda-beda ya, enggak sama, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, anak-anak ini berdoa menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum sudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama. Nah, ini anak kalau dicocokkan ya, kalau dicocokkan dengan Pancasila, nah, kalau dicocokkan, disesuaikan, maka ini kalau dicocokkan Pancasila, maka ini cocok dengan sila pertama. Masih ingat ya sila pertama, tahu ya? Baik, anak, sementara itu dulu ya. Pembelajaran ini nanti kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Ini supaya kalau saya potong videonya supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang nanti apa enggak cukup ininya, apa kuotanya nanti besar juga. Makanya saya potong. Jadi yang berikutnya ini, nah ini nanti, nah ini akan saya sampaikan ke video berikutnya ya. Nah ini nanti banyak, ini masih panjang anak. Nah maka untuk mengakhiri pembelajaran ini, anak, ini ada ucapan terima kasihnya. Ini mana tadi? Sebentar.
Bentar ya, tak tunjukkan. Nah, ini ya. Nanti Pak Eko lanjut. Nah, sementara ini dulu. Selamat belajar, semoga sukses. Thank you. Terima kasih, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti dilanjut ke video berikutnya ya. Ini video pembelajaran eh, 4 dan 5 yang ke satu. Nah, ya, yang satu nanti bakal lanjut yang kedua. Ya. Baik, anak. Sekarang itu, nanti kita lanjut pelajaran berikutnya.